Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Dunia balap internasional khususnya di kelas talenta muda kembali memanas. Kali ini, sorotan tajam tidak hanya tertuju pada performa para pembalap di atas sesis, melainkan pada dinamika di luar sesis yang melibatkan masa depan salah satu talenta terbaik Indonesia, Veda Ega Pratama. Performa impresif Veda yang seringkali harus jatuh bangun mengompensasi keterbatasan mekanis motor Hondanya telah memicu gelombang reaksi masif dari netizen. Tidak tanggung-tanggung, publik kini mendesak agar Veda segera meninggalkan kamp Honda Asia dan menyeberang ke pabrikan rival utama mereka asal Austria, KTM. Fenomena ini tentu menjadi alarm keras bagi manajemen Astra Honda Motor dan Honda Tim Asia. Di satu sisi, mereka memiliki permata yang berkilau sangat terang, namun di sisi lain, ketidakmampuan motor dalam memberikan performa kompetitif di trek lurus mulai menjadi batu sandungan yang nyata. Jika kita melihat sepak terjang Honda dalam beberapa balapan terakhir, ada sebuah pola yang konsisten dan cukup mengecewakan bagi para penggemar tanah air. Veda Ega Pratama hampir selalu kehilangan momentum berharga ketika balapan memasuki sektor trek lurus. Motor Honda NSF 250 RW yang dikendarainya dirasa kurang mampu menandingi kecepatan puncak, serta agresivitas mesin KTM yang ditunggangi oleh rival-rival utamanya seperti Hakim Danis dan Maximo Quiles. Wajar saja jika Hakim Danis dan para pembalap pengguna KTM lainnya bisa secara reguler mengamankan podium. Mereka didukung oleh paket motor yang tidak hanya lincah di tikungan, tetapi juga memiliki ledakan tenaga yang superior saat menyusuri trek lurus. Bagi Honda, ini adalah tamparan keras di segmen motor kompetisi kelas ringan. Veda Ega Pratama gendong tim di tengah keterpurukan rekan setim untuk memahami betapa besarnya kontribusi Veda. Kita hanya perlu melihat performa rekan-rekan satu timnya di Honda Tim Asia. Sebut saja nama-nama seperti Zen Mitani dan Taiyo Furusato sebagai sesama pembalap muda yang membawa bendera pabrikan berlambang sayap pengepak tersebut. Performa mereka berdua saat ini masih jauh dari kata memuaskan. Zen Mitani seringkali harus berjuang keras dari grid belakang dan kesulitan untuk sekedar menembus zona poin. Taiyo Furusato mengalami pasang surut performa yang signifikan dan belum mampu menunjukkan konsistensi di barisan depan. Bahkan dalam beberapa balapan terakhir gagal membawa pulang poin penting. Dengan paket motor Honda yang sama, Veda Ega Pratama praktis menjadi satu-satunya pembalap yang mampu menyelamatkan muka Honda di atas lintasan. Tim Honda Asia benar-benar tertolong oleh keganasan gaya balapnya, mentalitas juara, serta skill individu Veda yang luar biasa. Celah kelemahan mekanis pada motor Honda berhasil ditutupi secara brilian oleh kemampuan adaptasi dan agresivitas Veda saat melibas tikungan demi tikungan. Manajer Honda Tim Asia Hiroshi Aoyama berada dalam posisi yang sangat dilematis. Di satu sisi, ada rasa bangga yang luar biasa melihat perkembangan talenta muda asuhannya yang mampu bersaing di level tertinggi meski dengan keterbatasan alat tempur. Di sisi lain, ada rasa cemas dan kesedihan yang mendalam jika desakan tersebut benar-benar menjadi kenyataan. Aoyama menyadari sepenuhnya bahwa jika Veda Ega Pratama memutuskan untuk hengkang dan menerima pinangan dari kubu Austria KTM, maka Honda Tim Asia akan kehilangan aset paling berharga mereka. Kehilangan Veda bukan sekedar kehilangan seorang pembalap cerdas, melainkan hilangnya pilar utama yang selama ini menjadi citra kompetitif Honda di mata dunia balap internasional.
Tuntutan revolusi masif, Honda harus berbenah atau kehilangan tekanan dari netizen Indonesia bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Di era modern, opini publik dan dukungan sponsor sangat berkaitan erat dengan performa pembalap di atas lintasan. Ketika publik melihat ada ketidakadilan mekanis di mana bakat sebesar Veda harus dijegal oleh motor yang kurang kompetitif, maka desakan migrasi ke brand seperti KTM akan terus menggema. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bagi para bos dan teknisi internal Honda selain melakukan revolusi besar-besaran. Poin evaluasi kritis yang harus dipenuhi oleh Honda. Peningkatan performa mesin. Honda harus segera merombak karakteristik mesin NSF 250RW untuk meningkatkan output tenaga di putaran atas guna memangkas defisit kecepatan di trek lurus dari KTM. Optimasi sistem aerodinamika. Hambatan angin pada motor harus diminimalisir agar kecepatan di puncak saat melakukan slipstream tidak mudah dipatahkan oleh lawan. Dukungan teknis maksimal untuk Veda. Memberikan prioritas pengembangan komponen baru langsung kepada Veda guna memastikan ia memiliki senjata yang setara dengan motor-motor bermesin KTM. Honda harus berhenti bersikap defensif dan mulai bergerak agresif di ruang pengembangan demi menyiapkan motor yang jauh lebih garang untuk Veda di musim depan. Kesimpulannya, keputusan ada di tangan manajemen. Masa depan Veda Ega Pratama kini berada di persimpangan jalan yang krusial. Bakatnya terlalu besar untuk sekedar dihabiskan dengan bertahan pada motor yang membatasi potensinya. Jika Honda ingin mempertahankan pembalap masa depan ini dari godaan pabrikan rival seperti KTM, mereka tidak bisa lagi hanya mengandalkan kebanggaan nama besar masa lalu. Respon nyata di atas lintasan dengan menghadirkan motor yang kompetitif dan bertenaga adalah satu-satunya jawaban untuk meredam kepanikan manajemen sekaligus menjawab keraguan netizen. Kita tunggu saja, apakah Honda akan melakukan revolusi besar atau justru kita akan melihat Veda berseragam oranye khas KTM di musim depan? Don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.